Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SE, MM. Dengan nomor NIM 29021500125. Sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pada COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan, kemasalahan sosial, dan berlanjut ke ekonomi negara. Data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan pencapaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar min 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya, yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Di triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada jumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunnya permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurunkan karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total.
Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulangan dalam dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektif pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, meningkatkan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu pergerakan ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha, bantuan penundaan angsuran, dan subsidi bunga kredit perbankan. Subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan usaha dan ultramikro, peminjaman modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21, ditanggung pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional atau PEN, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Dan di sini juga ada referensinya. Ini yang sudah saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan atau tulisan yang kurang pas, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.